Di balik kejayaan kerajaan Tumapel yang dipimpin Ken Arok, tersimpan sebuah kisah kelam yang hingga kini masih menjadi legenda paling mencekam di tanah Jawa, keris Empu Gandring, pusaka kutukan yang dipercaya membawa kematian hingga 7 turunan. Namun sebelum darah pertama tertumpah, ada sebuah awal cerita yang jarang dibahas, serta ambisi besar yang menjadi pemantik tragedi. Sebelumnya bantu subscribe, like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga menjadi wawasan dan kecintaan kita kepada sejarah Nusantara. Pada masa itu Tumapel sedang berada di titik perubahan. Ken Arok, seorang pria misterius yang berasal dari latar belakang gelap, anak asuh seorang pencuri bernama Lembong, mulai mengincar kekuasaan yang lebih tinggi. Ambisinya tak sederhana. Ia ingin menggulingkan Aku Tumapel, Tunggul Ametung, dan mendirikan dinastinya sendiri. Namun untuk mewujudkan itu, ia membutuhkan sebuah senjata. Bukan sembarang senjata, tetapi pusaka paling sakral yang bisa mengubah sejarah. Disinilah nama Empu Gandring muncul. Ia adalah seorang empu tua yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Tidak hanya terampil, ia juga memahami ilmu batin, tirakat, dan ritual pembuatan keris tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang pada zamannya. Banyak bangsawan dan prajurit yang datang kepadanya untuk memesan pusaka, tapi Ken Arok datang bukan sebagai klien biasa. Ketika Ken Arok pertama kali menemui Empu Gandring, empu itu bisa merasakan aura ambisi dan kegelapan dari mata pemuda itu. Namun sebagai seorang empu, ia tidak bisa menolak pesanan. Terlebih ketika Ken Arok menawarkan bayaran besar dan bahan logam berkualitas tinggi, bahkan sebagian dipercaya berasal dari meteor yang jatuh di lereng gunung. "Buatkan aku keris," ujar Ken Arok dengan nada dingin. Keris yang tidak hanya tajam, tapi keris yang bisa menentukan takdir. Empu Gandring mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa keris ini tidak akan membawa kebaikan. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat ganjil di balik permintaan tersebut. Seolah keris itu nanti akan menjadi jembatan antara kehidupan dan kematian. Proses pengerjaan pun dimulai. Malam demi malam, Empu Gandring melakukan ritual khusus. Ia memukul besi panas dengan irama tertentu, menyebut mantra kuno sambil memohon perlindungan leluhur. Bahkan, konon, keris ini memiliki pamor yang tidak biasa berkilau seperti bara api dan memancarkan hawa dingin ketika disentuh. Namun, ada satu masalah besar. Keris ini belum selesai. Prosesnya sangat rumit dan Empu Gandring memperingatkan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama. Tapi Ken Arok yang ambisinya semakin membara merasa tidak sabar. Inilah titik di mana tragedi mulai terbentuk. Sebuah keputusan keliru yang akan menjerumuskan banyak nyawa. Keris pesanan Ken Arok masih berada di atas landasan besi ketika fajar pertama muncul. Empu Gandring dengan tubuh renta namun ketekunan luar biasa masih memukul logam yang belum berbentuk sempurna. Namun sesuatu yang tidak disadari sang empu adalah bahwa waktu sudah menjadi musuhnya. Ambisi Ken Arok semakin membara dan kesabarannya semakin tipis dari hari ke hari. Pada hari itu Ken Arok datang sebelum matahari sepenuhnya naik. Langkahnya cepat, wajahnya tegang, dan sorot matanya dipenuhi tuntutan. Ketika ia masuk ke bengkel para empu, aroma asap logam langsung menyergap hidungnya. Di sudut ruangan, Empu Gandring terlihat masih bekerja, peluh membasahi keningnya. "Empu," ujar Ken Arok dengan suara berat. "Sudah berapa lama lagi aku harus menunggu?" Empu Gandring menghentikan pukulan palunya. Ia menatap Ken Arok, kali ini bukan sebagai klien, tetapi sebagai seseorang yang membawa aura petaka. "Anak muda," ucapnya dengan nada tegas, "keris ini bukan keris biasa. Pamornya sulit. Aku membutuhkan waktu. Jika dipaksakan, keris ini tidak akan sempurna." Namun ucapan itu justru membuat Ken Arok semakin marah. Baginya, rencana menjatuhkan Tunggul Ametung sudah matang. Ia tidak bisa menunggu sebulan,
seminggu, bahkan sehari pun. Setiap menit berarti peluang-peluang untuk merebut kekuasaan. Aku tidak butuh sempurna, bentak Ken Arok. Aku butuh keris itu sekarang. Empu Gandring menghela napas panjang. Ia merasa tidak nyaman dengan sikap kasar itu. Keris ini belum selesai. Ulangnya, masih butuh tempa, butuh asahan, butuh ritual penutup. Jika dipakai dalam keadaan setengah jadi, keris ini bisa membawa bencana. Kata bencana itu seharusnya menjadi peringatan. Namun ambisi telah membutakan Ken Arok. Ia melangkah mendekat, melihat keris yang masih berada di meja belum diasah sempurna, belum diberi warangan, bahkan pamornya belum sepenuhnya muncul. Inilah momen yang akan mengubah sejarah. Dengan gerakan cepat, Ken Arok meraih keris itu. Empu Gandring terkejut dan mencoba merebutnya kembali. "Jangan!" teriak sang empu. "Belum waktunya! Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun Ken Arok menepis tangan tua itu. "Aku tahu persis apa yang kulakukan," jawabnya dingin. Perdebatan pun memanas. Emosi Ken Arok membuncah. Dan tanpa ragu, keris yang belum sempurna itulah yang menikam dada Empu Gandring sendiri. Salah satu dosa terbesar dalam sejarah Jawa pun dimulai. Tubuh Empu Gandring roboh. Namun mata tuanya tetap menatap Ken Arok dengan amarah sekaligus kekecewaan. "Arok," ucapnya lirih, "keris ini akan menuntut nyawa 7 turunanmu." Kutukan itu terucap, dan sekali kutukan keluar dari seorang empu sakti yang mati tidak wajar, ia tidak akan pernah salah sasaran. Di dalam bengkel yang penuh asap dan bara, tubuh Empu Gandring tergeletak kaku. Darahnya mengalir pelan, membasahi tanah, dan menyisakan aroma besi yang menyengat. Ken Arok yang baru saja menusukkan keris itu, berdiri tercengang antara kaget, takut, namun juga dipenuhi adrenalin yang membutakan. Ia tidak pernah berniat membunuh sang empu, namun amarahnya telah mengambil alih. Tangan Ken Arok bergetar. Keris yang masih setengah jadi itu, ia pegang erat, seolah seluruh ambisinya kini tergantung pada bilah yang belum sempurna tersebut. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Bilah keris itu bergetar. Halus, hampir seperti hidup, seakan menyerap amarah dan darah Empu Gandring yang menetes di permukaannya. Di saat itulah, suara Empu Gandring kembali terdengar. Meski tubuhnya sudah hampir tak bernafas. "Arok," suaranya serak, namun tajam seperti petir di musim kemarau. "Dengarkan ini baik-baik, keris itu akan menuntut 7 nyawa, termasuk dirimu, dan mereka yang terhubung dengan ambisimu." Setiap kata yang keluar dari mulut sang empu, seperti pasir neraka yang jatuh ke telinga Ken Arok. Kutukan itu bukan sembarang kalimat. Itu adalah sumpah seorang empu sakti yang memahat logam, bukan hanya dengan tangan, tetapi dengan jiwa. Ken Arok mundur selangkah, wajahnya memucat seketika. Tidak pernah ia mendengar kutukan sekuat itu. Meski begitu, ia tetap mencoba menyangkal rasa takut yang merayap di tubuhnya. "Sudah terlambat, empu," gumamnya. "Aku tidak bisa mundur sekarang." Namun Empu Gandring menatapnya dengan mata yang masih menyala, seperti bara yang belum mati. Dan kutukan ini akan hidup selama keris itu ada. Setelah kata itu terucap, napas Empu Gandring terhenti, kepalanya terkulai, dan bengkel itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi dentingan besi. Tidak ada doa penempaan. Hanya kematian dan kutukan. Ken Arok menggenggam keris itu lebih erat. Ada sesuatu yang mengalir di tangannya dingin, namun intens. Seakan keris itu menyalurkan sisa energi Empu Gandring. Dan anehnya, Ken Arok merasakan sesuatu yang tidak ia pahami. Kekuatan, namun juga ketakutan. Ia menatap bilah keris itu, yang kini tampak seperti memantulkan cahaya merah samar. Padahal, cahaya itu tidak berasal dari manapun. Dan untuk pertama kalinya, Ken Arok menyadari bahwa keris ini bukan sekadar senjata. Ini adalah warisan kutukan. Namun ambisi sudah menelan seluruh nuraninya. Dengan cepat ia menutupi tubuh Empu Gandring, lalu melarikan diri malam itu juga. Ia tahu, waktu semak malam itu, angin berhembus kencang di wilayah Tumapel. Langit tampak gelap, seolah sedang menyembunyikan bulan di balik awan hitam. Di kejauhan,
Seekor burung hantu melengking pertanda buruk bagi warga desa yang masih terjaga. Di tengah kegelapan itu, seorang lelaki berbalut jubah hitam menyusuri jalan setapak. Wajahnya tersembunyi, namun langkahnya cepat, penuh tujuan. Ia adalah Ken Arok. Dan di balik jubah yang ia sembunyikan, terselip sebuah keris yang seakan berdenyut seperti jantung hidup. Keris kutukan Empu Gandring. Setiap langkah yang ia ambil menuju kediaman Tunggul Ametung terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena keris di pinggangnya seolah ingin menuntun atau menekan batinnya. Semakin dekat ia ke pusat Tumapel, semakin kuat bisikan itu terdengar. Darah. Satu lagi. Ken Arok terhenti. Ia menatap sekitar dengan gugup. Tidak ada siapapun. Namun, suara itu begitu nyata. Keris itu bergetar halus, membuat Ken Arok menggertakkan gigi. "Aku menguasaimu," bisiknya. Bukan sebaliknya. Namun keris itu seakan merespons dengan getaran yang lebih kuat. Dinginnya merambat dari pinggang hingga ke dada, seolah keris itu menantikan saatnya digunakan. Sementara itu, di kediaman Tumapel, Tunggul Ametung sedang duduk termenung. Senopati Tumapel itu merasa ada sesuatu yang aneh malam ini. Ia memandang istrinya, Ken Dedes, yang sedang membaca naskah kuno di dekat lampu minyak. Cahaya temara membuat wajah Ken Dedes tampak bersinar. Ia memang dikenal sebagai wanita yang memiliki wahyu kecantikan. Aura alami yang bersinar bahkan tanpa usaha. Tunggul Ametung mencintainya. Tetapi jauh di dasar hatinya, ia tahu banyak lelaki yang menginginkan istrinya. "Saya merasa gelisah, Dedes," ujar Tunggul Ametung pelan. Ada firasat buruk. Ken Dedes menutup naskah, lalu berdiri. "Tumapel sedang tidak aman. Banyak yang mengincar kekuasaan, dan mungkin juga mengincar keluarga kita." Belum sempat Tunggul Ametung menjawab, suara dentingan halus terdengar di luar rumah. Seperti suara metal yang beradu dengan sarungnya. Tunggul Ametung berdiri sigap. "Siapa di luar?" serunya. Namun, malam tetap sunyi. Tanpa mereka sadari, di balik bayang-bayang pekarangan, Ken Arok sudah memantau. Wajahnya berkeringat, tangannya memegang gagang keris, yang kini berdenyut semakin cepat, seolah tak sabar menuntut nyawa pertama dari kutukan 7 turunan itu. "Waktunya," bisik Ken Arok pada dirinya sendiri. Di langit, petir menyambar tanpa suara sebuah kilatan putih yang membelah kegelapan. Dan malam itu, sejarah Singasari bersiap. Angin pagi Tumapel bertiup dengan getir, seolah membawa kabar yang tak ingin didengar siapapun. Matahari memang terbit seperti biasa, tapi rasanya cahayanya redup, seakan enggan menyapa tanah yang sebentar lagi akan dipenuhi darah dan ambisi. Di pasar, orang-orang berbisik tentang pembunuhan Tunggul Ametung sang aku yang dikenal berwibawa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu, tetapi semua merasakan aura yang sama. Ada sesuatu yang keliru dalam takdir Tumapel. Di tengah kegaduhan itu, seorang perempuan tua melangkah pelan menuju sumur desa. Tatapannya sendu, sebagian rambutnya memutih, dan di tangannya ia membawa kendi air. Perempuan itu bukan sembarang penduduk. Ia dikenal sebagai Nini Gemi, penjaga cerita lama Tumapel. Ia sering dianggap aneh, tetapi kata-katanya terbukti akurat, lebih sering daripada menakutkan. Ketika mendengar kabar kematian Tunggul Ametung, ia hanya menutup mata lama, seolah mengulang sesuatu yang sudah ia ketahui sejak dulu. Kutukan itu mulai berjalan, bisiknya lirih. Tak ada yang benar-benar mendengarnya, kecuali seorang anak kecil yang kebetulan lewat. Anak itu tidak mengerti, namun tatapan Nini Gemi membuatnya merinding. Desa Tumapel, yang biasanya hidup dengan damai, kini benar-benar terasa seperti berada di bawah bayangan hitam. Sementara itu, Ken Arok berdiri di balik tembok rumah barunya rumah seorang penguasa. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, tetapi hatinya tidak sepenuhnya tenang. Meski rencananya berjalan sempurna dan tak ada bukti yang menjeratnya, ada bayangan yang terus menempel di benaknya, wajah Empu Gandring saat mengucapkan kutukan itu. Kata-katanya terngiang jelas, seolah diucapkan ulang oleh angin sore. 7 turunanmu akan binasa oleh keris ini. Ken Arok menghela napas, mencoba mengusir pikiran itu. Itu hanya ucapan orang tua yang marah, gumamnya, meski dirinya sendiri tidak yakin. Tapi yang paling mengganggunya bukanlah ketakutan, melainkan firasat. Firasat yang perlahan merayap
bahwa kutukan itu bukan sekadar ancaman. Ada sesuatu yang berubah di udara, di tanah, bahkan di mata orang-orang yang menatapnya kini. Seolah semua tahu, meski tak ada yang berani mengatakannya. Di sisi lain Tumapel, para pembantu di rumah Empu Gandring tengah membersihkan sisa-sisa bengkel sang empu. Asap dupa masih menggantung, dan serpihan baja bertaburan di lantai. Namun, di tengah puing, sesuatu membuat mereka tertegun. Sebuah kotak kecil berisi katitan-katitan Empu Gandring yang tak selesai. Di sana tertulis simbol-simbol rumit tentang energi, kutukan, dan ikatan antara roh dengan logam. Salah satu pembantu menelan ludah. Apa ini maksudnya? Keris itu bukan sekadar senjata biasa. Tak ada yang menjawab, karena sulit menerima. Ketika Ken Arok resmi dinobatkan sebagai penguasa Tumapel, suasana istana seolah diselimuti kegemilangan. Namun, di balik senyum kemenangan yang ia pamerkan kepada para pendukungnya, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Bayangan wajah Empu Gandring yang bersimbah darah. Malam demi malam, kutukan itu datang seperti bisikan yang menguntit di belakang telinganya, kadang berupa mimpi buruk, kadang berupa suara samar yang terdengar ketika ia berjalan sendirian di lorong istana. Ken Arok berusaha mengabaikannya, tetapi bayangan itu justru semakin kuat, seakan menunjukkan bahwa dendam sang empu belum selesai. Awalnya hanya mimpi. Dalam tidurnya, Ken Arok melihat Empu Gandring menatapnya dengan mata merah menyala, sambil berkata, 7 keturunanmu akan hancur oleh pusaka ini. Namun beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi di dunia nyata. Para prajurit mendapati keris Empu Gandring, kadang berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Kadang terselip di dekat tempat tidur Ken Arok, kadang berada di balai pertemuan seakan sedang mengawasi setiap keputusan politik yang ia buat. Para penjaga yang mendekat ke keris itu juga melaporkan rasa dingin menjalar dari gagangnya, dingin yang tidak wajar, seperti hawa kuburan. Di tengah keganjilan itu, konflik politik mulai tumbuh secara perlahan. Ada kelompok yang merasa Ken Arok naik tahta dengan cara curang, dan tidak sedikit pula bangsawan yang diam-diam membicarakan kemungkinan perebutan kekuasaan. Ken Arok menyadari bahwa ia harus segera memperkuat posisi politiknya. Namun semakin ia fokus pada urusan pemerintahan, semakin kuat pula tekanan batin dari kutukan Empu Gandring. Ketika ia menyampaikan kebijakan baru yang tegas, beberapa penasihat istana merasa ada perubahan pada dirinya, lebih agresif, lebih mudah curiga, seolah ketakutan dan ego bercampur menjadi satu. Puncaknya terjadi ketika seorang utusan kerajaan lain datang membawa kabar tentang keris yang bercahaya. Di malam hari dan disebut-sebut sebagai pusaka terkutuk. Kabar itu menyebar dengan cepat dan digunakan oleh pihak oposisi untuk menyerang legitimasi Ken Arok. Mereka menuduh bahwa penguasa Tumapel hidup berdampingan dengan kutukan yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kerajaan. Ken Arok murka dan menuduh mereka ingin menjatuhkannya. Tetapi diam-diam ia sendiri tak bisa menyangkal rasa takut yang semakin menghimpit. Episode ini menutup dengan sebuah adegan menegangkan. Ken Arok duduk sendirian di ruang peristirahatannya, menatap keris Empu Gandring yang tergeletak di meja. Di permukaan logamnya, ia melihat sesuatu pantulan wajahnya sendiri, tetapi tersenyum sinis seperti sosok lain yang bersembunyi di balik bayangan. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kemenangan yang ia raih dengan darah dan tipu daya bukanlah akhir dari perjalanan. Ini baru awal dari kutukan 7 turunan yang perlahan mulai menelan hidupnya. Setelah kejadian ganjil yang terus berlangsung di istana, Ken Arok mulai mengambil langkah untuk mengamankan kekuasaannya. Ia mengumpulkan para penasihat dan panglima kepercayaannya untuk membicarakan strategi memperkuat kedudukan Tumapel. Namun bahkan di ruang pertemuan yang penuh wibawa itu, ia tidak bisa sepenuhnya fokus. Setiap kali keris Empu Gandring terpikirkan atau bahkan terdengar bunyi dentingan kecil dari balik ruangan jantungnya berdegup keras, seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Para penasihat yang melihat perubahan sikap itu mulai bertanya-tanya, namun tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Pada saat yang sama,
Rumor mengenai kutukan keris mulai menyebar di kalangan rakyat. Ada yang mengatakan bahwa keris Empu Gandring bisa bergerak sendiri. Ada pula yang bersumpah melihat cahaya merah samar di malam hari dari bilik tempat pusaka itu disimpan. Beberapa tokoh desa bahkan mulai mengaitkan turunnya hasil panen dan serangkaian kecelakaan kecil di sekitar Tumapel sebagai pertanda buruk. Rasa takut pelan-pelan merayap masuk ke dalam masyarakat, dan ketakutan itu secara tidak langsung mengarah kepada penguasa mereka. Tekanan semakin kuat, dan Ken Arok tahu bahwa situasinya semakin rapuh. Di sisi lain, para bangsawan yang tidak menyukai Ken Arok semakin berani. Mereka merasa kutukan ini adalah celah untuk menggulingkan seorang pemimpin yang naik tahta melalui kecurangan dan pembunuhan. Salah satu bangsawan paling ambisius, Tita Balaran, mulai mengumpulkan pengikut dan merencanakan kudeta halus. Ia menyebarkan kabar bahwa Tumapel butuh pemimpin baru, seseorang yang tidak dibiong-bianji kutukan dan dosa masa lalu. Gerakan ini tumbuh perlahan tapi pasti, bagaikan api kecil yang merambat ke jerami kering. Ken Arok, yang sudah terjebak antara paranoia dan ambisi, mulai curiga pada semua orang, bahkan kepada penjaga-penjaga yang setia. Ia sering melemparkan tatapan tajam, seolah mereka adalah ancaman yang sedang menunggu waktu untuk menikamnya dari belakang. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan memarahi para pembantunya tanpa alasan jelas. Keangkuhan dan rasa takut itu bercampur menjadi satu, dan membentuk sosok pemimpin yang semakin sulit dibedakan antara seorang raja atau seorang manusia yang dihantui oleh masa lalu kelamnya sendiri. Konflik mencapai titik genting ketika Ken Arok menemukan secarik pesan anonim di bawah pintu kamarnya. Pesan itu hanya berisi satu kalimat: "Kutukan itu sudah berjalan. Kau tidak bisa lari." Amarahnya meledak. Ia mengira ini adalah permainan para bangsawan pemberontak. Namun sesaat setelah itu, ketika ia menatap keris Empu Gandring, ia merasa sioliola logam itu bergetar tipis seperti makhluk hidup yang sedang tertawa. Episode ini ditutup dengan Ken Arok yang akhirnya memerintahkan penyelidikan besar-besaran. Ia ingin tahu siapa di istana yang berani menentangnya. Namun tanpa ia sadari, semakin keras ia mencoba mengendalikan keadaan, semakin cepat kutukan itu menjerat seluruh hidupnya dan membuat badai besar kian dekat menghantam Tumapel. Semakin hari suasana di istana Tumapel berubah seperti berada di bawah bayang-bayang makhluk gaib. Banyak prajurit mulai mengeluhkan mimpi buruk tentang sosok lelaki tua yang menatap mereka dari kegelapan. Beberapa bahkan mengaku melihat keris Empu Gandring melayang samar di dalam mimpi mereka, seakan mencari korban baru. Ken Arok, meski tak ingin mempercayainya, diam-diam mulai ketakutan karena fenomena itu terasa terlalu nyata, terlalu sinkron, seolah kutukan itu sedang memperluas jangkauannya, bukan hanya pada dirinya, tetapi pada seluruh kerajaan. Para penasihat utama yang awalnya setia mulai menunjukkan keraguan. Mereka berbisik-bisik di balik pintu tertutup, membicarakan perubahan sikap raja yang semakin menakutkan. Ken Arok sering marah tanpa alasan, mencurigai setiap laporan kecil, dan beberapa kali memerintahkan hukuman yang tidak proporsional hanya karena ia merasa diawasi. Aura negatif itu menyebar cepat, membuat banyak pejabat memilih mundur secara halus. Sementara, sebagian lainnya tetap bertahan, namun dayam-dayum mulai menyusun rencana keselamatan masing-masing. Pada malam yang sunyi, ketika semua penghuni istana terlelap, satu kejadian besar mengguncang Tumapel. Seorang penjaga ditemukan tewas di dekat ruangan penyimpanan pusaka. Tubuhnya terjatuh membungkuk dengan mata terbuka lebar, seolah ia melihat sesuatu yang tidak dapat diterima oleh pikiran manusia. Tidak ada luka besar, tidak ada pertumpahan darah, kecuali satu bekas sayatan tipis di lehernya. Bekas yang sangat rapi, seolah dibuat oleh bilah keris yang baru saja diasah. Dan yang paling menakutkan, keris Empu Gandring tidak berada di tempatnya sepanjang malam itu. Kabar kematian sang penjaga menyebar cepat di dalam istana. Fisik para prajurit terlihat gemetar saat mengangkat jenazah temannya. Mereka saling bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami luka sedemikian halus tanpa sempat berteriak? Dan yang lebih mengerikan, siapa yang menggerakkan keris Empu Gandring bila semua pintu terkunci? Ken Arok segera memanggil panglima-panglima kerajaannya. Namun, saat mereka berkumpul di aula, keris itu tiba-tiba muncul begitu saja
Di tengah ruangan bersimbah noda merah tipis yang tampak seperti darah baru. Semua yang hadir terdiam membeku. Tidak ada yang berani mendekat. Ken Arok sendiri merasakan rongga dadanya mengencang, matanya terpaku pada bilah keris itu. Untuk sesaat, ia merasa ada sosok lain berdiri di belakangnya, membisikkan sesuatu yang tak dapat ia dengar, tetapi mampu membuat tubuhnya merinding hebat. Episode ini berakhir ketika Ken Arok akhirnya membungkuk, meraih keris itu dengan tangan gemetar. Namun saat jarinya menyentuh gagang keris, ia merasakan sensasi dingin yang menusuk seperti es. Dan di balik sisa darah yang menempel, ia melihat pantulan wajahnya, tapi bukan wajah seorang raja. Wajah yang terlihat dalam pantulan itu tampak lebih tua, lebih kejam, dan tersenyum sinis, seperti sedang menunggu korban berikutnya. Malam itu desa para empu diselimuti kabut tebal. Sejak kematian Empu Gandring, udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam ikut berduka. Para warga membicarakan kutukan sang empu dengan suara berbisik, takut jika roh sang maestro Banner masih mengawasi. Sementara itu Hao dari desa Ken Arok menyendiri di sebuah ruangan kecil. Di hadapannya tergeletak keris yang belum selesai. Bilahnya berkilau pucat, seolah menyimpan aura kemarahan. Walau belum sempurna, keris itu terlihat seperti benda yang hidup. Dan lapar, Ken Arok menatapnya lekat-lekat. Dengan ini, semua akan berubah, gumamnya. Sejak peristiwa pembunuhan itu, Ken Arok mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada bisikan-bisikan samar yang muncul setiap kali ia menyentuh gagang keris itu. Bisikan yang terdengar halus, namun penuh ambisi. Kekuasaan, tahta, darah, semuanya menunggumu. Kadang ia merasa sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Tapi semakin lama, bisikan itu terdengar seperti suara asing yang tinggal di dalam keris. Entah suara siapa. Suara kutukan, suara Empu Gandring, atau suara dari masa depan yang kelam. Di dalam istana Tumapel, para prajurit mulai memperhatikan perubahan sikap Ken Arok. Ia kini lebih berani melawan perintah, lebih sering menyendiri, dan lebih sering memandangi keris itu, seolah benda tersebut memberikan kekuatan. Beberapa pengawal bahkan melihat Ken Arok berbicara sendirian di lorong-lorong gelap istana. "Kenapa dia seperti kerasukan?" bisik seorang prajurit. Namun mereka tak berani menanyakan langsung. Semua tahu bahwa Ken Arok adalah kuda hitam yang kelak bisa menjadi ancaman atau pemimpin besar. Di tengah perubahan itu, takdir mulai mengarahkan langkahnya. Perlahan, namun pasti. Semua yang ia lakukan hari itu menjadi bagian dari rangkaian peristiwa besar yang kelak mengguncang seluruh tanah Jawa. Kutukan Empu Gandring mulai berjalan, dan sejarah baru saja terukir. Tumapel perlahan berubah. Di balik gemerlap istana dan hirek-pikak para abdi kerajaan, ada aliran arus gelap yang mulai bergerak. Bisikan tentang kudeta, perebutan kekuasaan, dan ambisi yang membara mulai terdengar di balik pintu-pintu batu istana. Di sudut lorong yang remang, Ken Arok berdiri dengan wajah tegas. Keris Empu Gandring, yang belum sepenuhnya jadi, tergantung di pinggangnya. Terasa dingin menyentuh kulit. Namun dingin itu
bukan dingin biasa. Itu seperti sentuhan roh yang terus mengawasinya. Sementara itu, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, mulai menunjukkan kelemahan. Banyak pejabat dan prajurit merasa kecewa pada kepemimpinannya yang semakin otoriter. Dan di saat-saat seperti inilah, nama Ken Arok mulai muncul sebagai tokoh baru yang berani, kuat, dan penuh karisma. Beberapa bangsawan licik melihat peluang. Mereka diam-diam mendekati Ken Arok. Tumapel butuh pemimpin baru, bisik seorang pejabat tinggi pada suatu malam. Pemimpin yang lebih berani, lebih kuat, dan lebih ditakdirkan. Ken Arok hanya tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah awal dari apa yang disebut takdir. Namun, bukan hanya manusia yang terlibat. Ada sesuatu yang lain, sesuatu dari dunia gaib yang mendorong langkahnya. Saat malam semakin larut, Ken Arok duduk sendirian di ruang peristirahatan. Ia mengeluarkan keris itu, memperhatikan bilahnya yang seakan memantulkan cahaya merah samar. Lalu, bisikan itu datang lagi. Arok, darah harus tertumpah, takhta harus direbut. Ken Arok menggenggam keris itu lebih erat, tapi tidak menolaknya. Bagian dalam dirinya merasa, ini benar. Seolah ia dan keris itu ditautkan oleh nasib yang sama. Beberapa prajurit muda yang loyal padanya mulai berkumpul, membentuk lingkaran kekuatan kecil. Mereka percaya Ken Arok adalah harapan baru bagi Tumapel. Namun mereka tidak tahu bahwa harapan itu datang bersama kutukan. Sementara itu Tunggul Ametung juga mulai merasa curiga. Ken Arok terlalu cepat berkembang, katanya pada istrinya. Ken Dedes, yang hanya diam, namun hatinya terombang-ambing. Hari demi hari, ketegangan semakin meningkat. Setiap gerak Ken Arok diamati. Setiap keputusannya dibicarakan. Setiap langkahnya dianggap ancaman. Tetapi Ken Arok tidak gentar. Dalam kegelapan istana, ia tahu satu hal. Saatnya merebut takhta semakin dekat. Dan ketika saat itu tiba, kutukan Empu Gandring akan mulai menagih bayarannya. Langit Tumapel malam itu terasa berbeda. Awan gelap menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak terlihat. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak biasa, aroma kematian dari masa depan yang belum terjadi. Di sebuah ruangan sepi, hanya diterangi cahaya lentera. Ken Arok menatap keris Empu Gandring yang kini sudah mendekati bentuk sempurnanya. Bilahnya berkilau seperti mata ular, memantulkan pantulan cahaya yang bergerak-gerak seakan hidup. Namun malam ini, keris itu tampak lebih liar. Ken Arok mendekat. Lalu tiba-tiba, blarak, suara petir menggelegar. Lentera bergoyang, dan bilah keris itu bergetar sendiri. Dalam getaran itu, terdengar bisikan pelan. Arok, janji harus dibayar. Darah harus dipenuhi. Ken Arok menjernit. Ia mencoba mengusir bisikan itu dari kepalanya, namun justru semakin jelas, semakin mendekat, seperti roh yang berbicara tepat di telinganya. Empu Gandring yang sudah uzur yang kini terbaring di gubuknya juga merasakan sesuatu. Ia terbangun dari tidurnya. Matanya terbelalak. Dia sudah mulai berbicara, bisiknya dengan suara gemetar. Empu Gandring tahu kutukan yang ia lontarkan bukan sekadar sumpah kosong. Keris itu telah menuntut nyawanya sendiri, meminta 7 korban sebagai pemenuhan kutukan. Dan malam ini, kutukan itu mulai bergerak. Sementara itu, di istana Tumapel, Tunggul Ametung merasa gelisah. Ada suara-suara yang membuatnya ingin melihat keluar jendela. Kegelap pekat yang menutupi pekarangan istana. Seakan ada sosok yang mengawasinya dari kejauhan. Ia memanggil salah satu penjaga. "Kau dengar suara aneh?" tanya Ametung. Penjaga itu menggeleng, tapi wajahnya tampak pucat. "Tidak, tuanku, tapi saya merasa seperti ada sesuatu yang berjalan di sekitar istana." Ametung semakin resah. Ia tahu Ken Arok makin kuat, makin berpengaruh, dan makin berani.
Ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia belum tahu. Bukan hanya manusia yang mengincarnya, ada kutukan yang sudah bergerak menuju dirinya. Di sisi lain, Ken Arok kembali duduk di salah satu sudut ruangan kecilnya. Ia merasakan hawa panas keluar dari keris itu. Tiba-tiba, pandangannya berubah gelap. Sebuah penglihatan muncul, bayangan-bayangan darah, jeritan, dan wajah Tunggul Ametung jatuh dalam genangan merah. Ken Arok terkejut, menarik napas keras. Namun, bukannya takut. Ia fajar belum terbit. Langit Tumapel masih gelap. Namun, ada cahaya merah redup yang menyala di balik awan. Seperti bara api yang menunggu pecah. Penduduk desa mulai keluar dari rumah, menatap langit dengan rasa cemas. "Kenapa warnanya merah seperti darah?" tanya salah satu warga. Yang lain berbisik, "Ini pertanda buruk." Dan benar, pertanda itu bukan sekadar fenomena langit. Hari itu adalah hari ketika kutukan keris Empu Gandring mengambil langkah pertamanya. Sementara itu, Ken Arok bangun lebih pagi dari biasanya. Tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi buruk. Ia melihat bayangan dirinya berdiri dengan keris di tangan, sementara seseorang tergeletak tak bernyawa. Namun, siapapun yang ia tebas dalam mimpi itu, wajahnya selalu berubah-ubah. Kadang Tunggul Ametung, kadang teman seperjuangan Arok sendiri, kadang dirinya. Ia bangun dengan keringat dingin. Namun begitu melihat keris Empu Gandring di sampingnya yang kini sudah sangat hidup, Arok merasa tenaganya kembali. Bila keris itu bersinar samar, seperti menyerap energi dari langit merah pagi itu. "Apakah ini pertanda untukku?" gumam Arok. Keris itu bergetar pelan, seolah menjawab. Di tempat lain, seorang pertapa tua dari Gunung Kawi turun ke lereng dengan wajah muram. Ia berbisik, kutukan yang lama terkunci, kini sudah terbuka. Darah akan menuntut darah. Pertapa itu berjalan menuju desa-desa di Tumapel, memperingatkan siapapun yang ia temui. Namun kebanyakan hanya menganggapnya orang tua linglung. Tidak ada yang percaya bahwa senjata terkutuk sedang menunggu korban pertama. Di istana, Tunggul Ametung memanggil penasihatnya. "Aku bermimpi aneh setiap malam," katanya dengan suara tegang. Seseorang datang membawa cahaya merah, dan setelah itu, semuanya gelap. Penasihat istana mencoba menenangkan. Namun diam-diam ia juga merasakan aura mencekam yang menyelimuti Tumapel hari itu. "Tuanku, mungkin perlu melakukan ritual tolak bala di pura," sarannya. Ametung mengangguk. Ia merasakan ancaman, tapi ia tidak tahu bahwa ancaman itu sudah masuk jauh ke jantung istananya, melalui seseorang yang paling ia percaya, Ken Arok. Sore harinya, Ken Arok berjalan di pasar Tumapel. Orang-orang memberi salam, menyapanya dengan hormat. Popularitasnya meningkat pesat. Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap langkah Arok kini terasa berat oleh suara-suara bisikan yang mengikuti dari balik pikirannya. Ketika ia melewati seorang anak kecil yang sedang bermain, keris di balik pakaian Arok tiba-tiba terasa panas. Anak itu menatap keris itu, lalu mundur ketakutan. "Ada apa, nak?" tanya Ken Arok. Anak itu menunjuk perut Arok sambil berkata, "Ada hantu hitam di belakang." Malam turun perlahan di atas Tumapel. Angin berembus dingin, membawa bau tanah basah yang bercampur aroma dupa dari rumah ramah penduduk. Namun, di tengah kesejukan itu, ada sesuatu yang tidak biasa, seolah hawa gelap menyelinap di antara angin. Di rumahnya, Ken Arok duduk seorang diri. Api obor berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding menari-nari. Di hadapannya keris Empu Gandring tergeletak. Bilahnya bersinar samar seperti mata ular yang mengintai. Arok mencoba memejamkan mata, tapi suara itu muncul lagi. "Arok, waktumu sudah dekat." Arok tersentak. Membuka mata, ia menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suaranya sangat jelas, seakan ada seseorang berbisik tepat di belakang telinganya. Ia menelan ludah. "Ini bukan pertama kalinya." "Siapa kau?" tanya Arok dengan suara bergetar. Keris itu bergetar halus, mengeluarkan dengungan rendah. Dan kemudian, suara itu datang lagi lebih jelas, lebih tajam, dan lebih dingin dari sebelumnya. "Akulah yang akan membawamu menuju takdirmu. Jalan darah, jalan kekuasaan." Arok membanting meja. "Diam!" teriaknya. Tapi suara itu justru tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Di istana, Tunggul Ametung tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mondir di ruang dalam,
memegang jimat perlindungan yang diberikan oleh pendeta istana. Namun jimat itu tidak mampu meredakan kecemasannya. Ia merasa diawasi, ia merasa diikuti, ia merasakan ancaman yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa pelayan berkata bahwa mereka melihat bayangan hitam bergerak dari sudut ke sudut istana. Yang lain mendengar suara langkah kaki di lorong-lorong kosong. Namun yang paling membuat Ametung takut adalah mimpi yang kembali datang malam itu. Ia melihat dirinya duduk di singgasana, namun dari dadanya menancap sebuah keris. Darah menetes ke lantai, menimbulkan genangan merah. Dan ketika ia menatap bilahnya, ada ukiran yang ia kenal, keris Empu Gandring. Ametung tersentak bangun, napasnya memburu. Ada pengkhianat, bisiknya. Namun ia tidak tahu bahwa pengkhianat itu bukan siapa-siapa, melainkan orang yang selama ini ia sebut orang kepercayaannya. Di sisi lain Tumapel, seorang dukun tua duduk di tengah ritualnya. Asap dupa mengelilinginya, sementara manik matanya menatap kosong ke arah api kecil di depannya. Pusaka terkutuk itu akhirnya bangun, gumamnya. Ia melihat bayangan masa depan bayangan yang dipenuhi darah. Ia melihat Ken Arok berdiri dengan keris di tangan, dan malam itu langit Tumapel tampak berat. Awan gelap menggantung rendah seperti tirai raksasa yang menutup cahaya bulan. Angin bertiup liar, membawa suara-suara aneh dari arah hutan seolah alam pun merasakan sesuatu yang besar sedang mendekat. Ken Arok berdiri di depan rumahnya. Tatapannya kosong, menembus kegelapan. Di tangannya, keris Empu Gandring terbungkus kain putih. Tapi energi yang memancarkan dari dalamnya terasa seperti bara yang tidak bisa padam. Waktunya telah tiba, bisik suara itu lagi dingin, tajam, dan terasa begitu dekat. Arok menghela napas keras. Ia sudah tidak bisa membedakan mana suara hatinya dan mana suara dari keris itu. Semuanya bercampur menjadi satu, mendorongnya menuju satu arah yang sama, istana Tumapel. Di dalam istana, suasana tidak kalah mencekam. Tunggul Ametung duduk di ruang utama dengan wajah gelisah. Para penjaga melihatnya mondar-mondir, memegang gagang pedangnya, sementara pelayan hanya bisa memandang dari jauh tanpa berani menegur. Seorang abdi tua berani mendekat. "Raden, apakah Anda baik-baik saja?" Ametung menatapnya dengan mata merah dan lelah. "Ada yang datang malam ini. Aku bisa merasakannya." "Siapa, Raden?" "Seseorang yang ingin mengambil apa yang menjadi milikku." Abdi itu menelan ludah. Ia tahu perasaan pemimpinnya tidak pernah main-main. Dan malam ini, hawa di istana benar-benar tidak normal. Lampu-lampu minyak berkedip padam seolah diterpa angin. Padahal jendela tertutup, kain tirai bergerak sendiri. Beberapa penjaga mengaku melihat sosok hitam sekilas di sudut ruangan. Ketegangan menggantung seperti pisau. Sementara itu, di pinggir desa, seorang pendeta tua melakukan semacam ritual perlindungan. Ia menggambar lingkaran di tanah, menaburkan bunga-bunga, lalu menggumamkan doa-doa kuno yang hanya dikenal keluarga pendeta tertentu. Di hadapannya tampak gambaran samar Ken Arok berjalan menuju istana dengan langkah mantap. Dan di belakangnya, bayangan hitam sebesar raksasa mengikuti seperti makhluk dari dunia lain. "Ini bukan hanya dendam manusia," gumam sang pendeta. "Ini adalah kutukan yang mencari korban." Ia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Arok sekarang. Bahkan dirinya pun hanya bisa menyaksikan. Ken Arok menyusuri jalan gelap menuju istana Tumapel. Setiap langkah mengeluarkan suara lirih, namun entah mengapa ia merasa tidak benar-benar berjalan sendiri. Bayangan panjang mengikuti di belakangnya, kadang tampak, kadang hilang seperti asap. "Ametung, sudah waktunya." Bisik keris itu lagi. Arok menggenggam bungkus kain itu lebih erat. Telapaknya berkeringat, dadanya bergemuruh. Pintu utama ruang singgasana terbuka perlahan. Dengan suara berderit yang memaksa seluruh penjaga merinding, cahaya obor menyorot sosok Ken Arok yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi menampilkan keraguan, hanya tekad membara dan bayangan hitam yang seperti mengikuti setiap gerakannya. Ametung menatapnya dengan mata yang membesar. "Ken Arok, jadi kau benar-benar datang." Arok melangkah masuk satu persatu, gemanya terdengar seperti dentang kematian. Ia tidak menjawab, hanya tatapannya yang tajam seperti bilah keris itu sendiri. Para penjaga buru-buru mengangkat tombak, membentuk formasi bertahan. Namun tiba-tiba, ruangan meredup aneh. Api obor berkedip-kedip.
lalu memanjang bagaikan tertarik angin dari dunia lain. Para penjaga saling pandang ketakutan, beberapa bahkan mengusap mata seolah tak percaya pada apa yang mereka lihat. Dari balik punggung Arok, bayangan hitam itu muncul sekilas menggembung, bergerak, seakan memiliki bentuk hidup. Ametung melangkah mundur. "Apa yang kau bawa padaku, Arok?" Arok akhirnya berbicara. Suaranya terdengar ganda, seolah ada gema lain yang bukan miliknya. "Aku membawa takdir yang seharusnya sudah lama menjemputmu." Para penjaga menyerang lebih dulu. Tombak-tombak menyambar dari berbagai arah, mengincar dada dan leher Arok. Namun ia bergerak seperti tidak terikat oleh tubuh manusia. Cepat, tepat, namun tanpa ekspresi. Dua penjaga tumbang dalam sekejap, yang lain mundur ketakutan. Satu penjaga berteriak, "Dia bukan manusia!" Arok berhenti sejenak, matanya kosong, namun wajahnya dipenuhi amarah yang tidak lagi dapat dikendalikan. Dari dalam kain putih itu, keris Empu Gandring bergetar berdengung seperti logam yang lapar. Arok membuka balutannya perlahan, memperlihatkan keris hitam yang seolah memancarkan asap halus. Begitu keris terlihat, seluruh ruangan terasa lebih berat, lebih gelap. Bahkan para penjaga yang paling pemberani pun melangkah mundur tanpa sadar. Ametung menegakkan tubuhnya, berusaha tetap tegar. "Begitu besar ambisimu sampai kau rela memakai pusaka terkutuk." Arok tersenyum miring. "Aku tidak memakai keris ini. Keris ini memilihku." Dengan teriakan penuh amarah, Ametung sendiri maju ke depan, pedangnya terangkat. Ia melompat dan menyerang dengan kekuatan yang selama ini ia simpan. Dentuman keras terdengar saat kedua senjata hampir bertemu, namun keris Arok bergerak lebih cepat dari yang bisa dilihat mata telanjang. Kilatan hitam menyambar. Ametung terdorong mundur. Pedangnya terlempar jauh dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Napasnya terputus-putus. "Kau bukan Arok yang dulu aku kenal," gumamnya dengan suara parau. Arok diam. Keris di tangannya mengeluarkan suara lirih, seperti bisikan yang memerintah, "Lakukan." Dan Arok melangkah maju. Para penjaga mencoba melindungi Ametung, tapi satu demi satu mereka tumbang tanpa mampu memberi perlawanan berarti. Bayangan setelah keris Empu Gandring selesai ditempa, aura aneh mulai terasa. Di desa Bakamalam Mulam menjadi lebih dingin dari biasanya, dan warga sering mendengar suara besi yang saling beradu. Padahal tak ada yang sedang menempa apapun. Sementara itu, Ken Arok yang menyimpan keris tersebut mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berlumur darah, menatapnya tajam dan tersenyum pahit. Pada malam ketiga, suara itu datang lagi. Bukan suara manusia, bukan juga suara angin, tapi suara bilah besi yang bergesek perlahan, seolah ada yang menghunus keris. Sangat dekat dengan telinganya, Ken Arok terbangun dan melihat keris Empu Gandring sudah keluar dari sarungnya sendiri, berada di lantai, menghadap ke arahnya. Dalam hati kecilnya ia bertanya, apakah ini hanya mimpi, atau kutukan itu benar-benar hidup? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, keris Empu Gandring bergerak tanpa ada satupun tangan manusia yang menyentuhnya. Kutukan itu telah mulai bekerja. Malam yang membawa darah pertama sejak keris itu menunjukkan kehidupannya. Ken Arok mulai dihantui rasa was-was. Tapi ambisinya jauh lebih besar dari ketakutannya. Ia percaya bahwa keris ini bukan kutukan, melainkan pertanda bahwa takdir besar sedang menunggunya. Namun, malam berikutnya membuktikan bahwa ia salah besar. Saat Ken Arok berjalan pulang melewati pematang sawah, tiba-tiba angin berhenti berhembus. Suasana mendadak sunyi, sepi, dan mencekam. Bahkan, suara jangkrik pun tidak terdengar. Lalu, ada sesuatu yang berkilat dari balik gelap. Keris Empu Gandring melayang keluar dari sarungnya, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bilahnya memantulkan sinar rembulan, membuat dada Ken Arok terasa sesak, seakan sedang diintai maut. Astaga, gumamnya, pelan. Tiba-tiba bilah keris itu menebas ke samping, bukan ke arah Ken Arok, melainkan ke arah seorang pencuri yang sejak tadi membuntutinya. Orang itu bahkan belum sempat menjerit ketika lehernya disayat sekali, cepat dan halus. Tubuhnya roboh tanpa suara. Keris itu kemudian jatuh, diam, seperti benda mati kembali. Ken Arok tertegun, ketakutan dan kekaguman bercampur dalam dirinya. Keris itu
membunuh sendiri. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah lelaki itu ketika roboh adalah wajah yang sama dengan bayangan yang selalu menghantui mimpinya. Ken Arok mulai sadar, ini baru awal dari kutukan 7 turunan, dan darah akan terus mengalir.